Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi matematika rekayasa, persamaan aljabar dan diferensial. Kalian bisa baca buku yang ada di halaman depan ini. Tetapi kalian juga bisa baca yang lain ya. Pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa persoalan yang bisa diselesaikan dengan metode numerik banyak hal. Ya, yang pertama persamaan non-linear, persamaan linear ini di aljabar ya. Ada diferensiasi numerik, integrasi numerik, interpolasi, regresi, penyelesaian persamaan diferensial. Regresi baik itu linear dan non-linear kita juga belajar di mata kuliah yang lain ya. Seperti mata kuliah persatuan proses. Nah, jadi matematika rekayasa ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan matematika dalam bidang teknik disesuaikan dengan kasus-kasus yang kita miliki. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya juga kita udah belajar bahwa tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik itu yang pertama kita bikin pemodelan. Lalu yang kedua menyederhanakan model, lalu membuat formulasi numerik, pemrograman, operasional, dan kita evaluasi hasilnya. Nah, dari sini kita bisa mengaplikasikan matematika dalam kasus-kasus misalnya saja pencemaran air, permodelan udara, lalu dengan kasus-kasus yang spesifik ya, yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa memahami basic knowledge ataupun pengetahuan dasar dari matematika itu sendiri, sehingga kita bisa aplikasikan di matematika rekayasa atau matematika teknik, terutama di bidang teknik lingkungan. Persamaan aljabar pada umumnya itu terdiri dari dua hal ya. Yang pertama, ada yang persamaan linear dan non-linear. Hari ini kita akan bahas mengingat kembali persamaan linear. Persamaan aljabar nanti kita akan aplikasikan di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk case ataupun kasus neraca massa, neraca energi, persamaan kecepatan, dan persamaan keseimbangan. Ini ada buku-buku terkait dengan dasar-dasar aljabar linear. Definisi vektor. Apa beda vektor dengan skalar? Nah, ini mengingat kembali ya. Kalau skalar adalah besaran yang dinyatakan dengan bilangan tunggal dan hanya memiliki nilai. Jadi dia hanya memiliki nilai. Sedangkan kalau vektor punya nilai dan yang kedua bisa dinyatakan arahnya. Kalau skalar contohnya adalah panjang meja 20 cm, luas, volume, dan segala macamnya. Dia tidak punya arah. Tetapi kalau misalnya vektor, misalnya saja gaya, 10 Newton ke arah kanan, kecepatan 5 meter per sekon ke arah barat. Itulah bedanya antara skalar dan vektor. Definisi vektor, simbol vektor. Bisa huruf kecil atau huruf kecil, tebal, dan ada tanda di atasnya. Ini kalau kita lihat, huruf A dengan bold atau tebal, ataupun A dengan ada arahnya, ya, ada garisnya. Gambar vektor. Kalau vektor digambarkan dengan garis dengan anak panah. Anak panahnya itu, ujung anak panahnya adalah sebagai arahnya. Jadi dia punya titik pangkal dan ujungnya ataupun arah dari vektor tersebut. Piranti vektor atau komponen-komponen vektor. Yang pertama, komponen vektor. Vektor ada yang dua dimensi. Misalnya saja A, vektornya itu 3,2, tutup kurung. 3 dan 2 merupakan komponen vektor. A merupakan nama vektor. 3 mempresentasikan nilai pada sumbu X, horizontal. Sedangkan 2 mempresentasikan nilai pada sumbu Y, vertikal. Tetapi ada juga vektor yang dimensinya 3, yaitu adalah misalnya vektor A nilainya 2,3,4 tutup kurung. Berarti dia punya dimensinya 3, X, Y, dan Z. Panjang vektor. Suatu vektor memiliki panjang vektor yang disimbolkan dengan tutup kurung, dengan tutup kurungnya itu garis ya, A. Nah, dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Kalau kita lihat yang di atas, kotak biru yang paling atas, vektor A dan B dinyatakan sama. Sebab, satu, arah kedua vektornya sama. Arahnya sama ya. Yang kedua, besarannya sama. Ya.
Untuk gambar yang di bawahnya, vektor A dan B dikatakan tidak sama sebab arahnya tidak sama. Satunya ke bawah, yang A, dan B ke atas. Meskipun besarannya sama, ya. A sama dengan B. Kalau yang terakhir, yang ketiga, vektor A dan B dikatakan juga tidak sama. Mengapa? Walaupun arahnya sama, tetapi besarnya tidak sama, ya. Ukurannya tidak sama. Vektor dalam sistem koordinat kartesian antara lain. Koordinat kartesian 2 dimensi. Misalnya contoh A itu A1, A2. Dalam vektor A terdapat 2 komponen vektor, yaitu ya, kalau A1 adalah sumbu X-nya dan A2 adalah sumbu Y-nya. Dan nama vektornya adalah vektor A. Sedangkan kalau yang 3 dimensi, B1, B2, dan B3 misalnya. Ini B1 untuk X, B2 menyatakan Y, dan B3 menyatakan Z. Sedangkan vektornya disebut vektor B. Jadi dia punya 3 komponen vektor. 3 dimensi. Nah, ini contoh penggambaran vektor 2 dimensi. Misalnya gambar vektor M 3,-2 dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di titik 0,0. Jadi pangkalnya di 0,0. Lalu gambar vektornya M ini di 3 positif dan Y-nya -2. Kita tarik garis, ini pangkal dan ujungnya, inilah disebut sebagai vektor M. Poinnya adalah 3,-2 dengan titik pangkal 0,0. Gambar vektor S 2,4 di dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di titik 1,-2. Jadi kita buat dulu titik pangkalnya di 1,-2, 1X, dan -2 adalah Y. Lalu kita arahkan ke titik 2,4. 2,4. Arahnya dua ke kanan, 1, 2, lalu 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Seret. Oleh karena itu, makanya kita bisa lihat poinnya itu adalah posisinya adalah 1, 2, 3. Sorry, ini bukan 4 ya, 3. Jadi 3,2 ya. Posisinya ini adalah 3,2. Ini bukan 4, 3,2. Jadi cari titik pangkalnya, cari titik ujungnya, lalu tarik garis vektor antara pangkal dan ujung. Ya. Ini 3 ya. 3, 2. Setelah ditarik vektornya tuh 2 ke kanan, 4 ke atas. Dari contoh diperoleh, MX adalah panjang vektor terhadap sumbu X. MY adalah panjang vektor terhadap sumbu Y. Jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Nah, kita bisa gambar seperti ini ya. 3 dan 2. Sehingga untuk mencari panjang vektor digunakan rumus Pitagoras. MX kuadrat ditambah MY kuadrat diakarkan. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 13. Panjang vektor. Panjang vektor A yang berpangkal pada 0,0 didefinisikan sebagai kalau panjang vektornya itu adalah A, maka A tersebut adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat diakarkan. Disebut sebagai vektor 0 jika A sama dengan 0 yang berarti A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Contoh, cari panjang vektor 5,-3 dari vektor A. 5 dikuadratkan ditambah -3 dikuadratkan. 25 plus 9 diakarkan, yaitu akar 36. Jadi panjang dari vektor A adalah 6. Panjang vektor A, X1, Y1, Z1 yang berpangkal pada X2, Y2, dan Z2 didefinisikan sebagai berikut. Jadi A
yaitu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z3, Ini maksudnya Z1 ya. Jadi X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurangin Z1. Oleh karena itu, panjang vektornya kita cari dengan mengkuadratkan X2 kurangin X1 kuadrat, ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat, diakarkan. Jadi kalau contoh soalnya misalnya panjang vektor A, 5, min 3,1 dengan titik pangkal 1,1, makanya kita bisa cari panjang vektornya 5 kurangin 1 kuadrat ditambah minus 3 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Yaitu adalah akar 32, yaitu 4 akar 2. Begitulah mencari panjang vektor. Nah, sekarang kita masuk ke aljabar vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama adalah cara segitiga. Jumlahan dua vektor A dan B adalah suatu vektor C yang berawal dari titik pangkal vektor A menuju vektor B. Setelah ujung vektor A ditempelkan dengan panjang vektor B. Jadi, A ditambah B, maka kita menyatukan ini, vektor A dan vektor B, dan kita tarik garis. Itulah disebut sebagai vektor C. Misalnya kalau C sama dengan A plus B. Bisa juga seperti ini contohnya ya. Kalau misalnya A lalu minus B. Jadi C sama dengan A minus B. Ini adalah cara segitiga. Yang kedua, ada juga disebut sebagai cara jajar genjang. Untuk memperoleh hasil vektor penjumlahan dari vektor A dan B, maka vektor A dan B harus diposisikan pada satu titik. Dan masing-masing vektor diproyeksikan, sehingga menghasilkan satu titik potong antar kedua vektor. Vektor hasil dihubungkan dari titik awal dan titik potong akhir. Jadi kita punya vektor A dan B. Lalu vektor A dan vektor B kita gabungkan dan kita proyeksikan A, B, B. Lalu titik temunya, itulah yang disebut sebagai vektor baru, vektor C. C sama dengan A plus B. Inilah disebut sebagai metode jajar genjang. Hasil dari aljabar tersebut dengan menggunakan dua metode hasilnya sama, yaitu misalnya vektor A adalah A1, A2 dan B adalah B1, B2, maka C sama dengan A plus B. Di mana C adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Jumlahan dua vektor adalah suatu vektor baru yang komponen-komponennya berasal dari jumlahan komponen vektor asal secara bersesuaian. Jadi ini contohnya ya, kalau misalnya A itu adalah A1, A2, dan A3, B adalah B1, B2, B3, maka C, A plus B sama dengan C1, C2, dan 3, di mana C1 adalah A1 plus B1, C2 adalah A2 ditambah B2, dan C3 adalah A3 ditambah B3. Beda penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan. Jika A adalah A dan B, dan V adalah C dan D, maka U tambah V adalah A tambah B plus C sama dengan CD, ya, V itu CD, maka A plus C yang atas dan B plus D yang bawah. Ya. Untuk panjang vektornya, U tambah V, maka A plus C kuadrat ditambah B plus D kuadrat, diakarkan. Untuk pengurangannya bagaimana? Sama, A kurangin C, B kurangin D. Untuk panjang vektor U kurangin V, sama juga, A kurangin C kuadrat ditambah B kurang D kuadrat. Oke. Ada sifat penjumlahan pada vektor. Yang pertama sifatnya komutatif. Yaitu adalah kalau misalnya A plus B sama dengan B plus A. Ada juga sifat asosiatif. Di mana di dalam kurung U tambah V tutup kurung ditambah ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V tambah W. Ini disebut sifat asosiatif. Ada juga yang disebut sebagai elemen netral. Jikalau ditambahkan angka 0, maka A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A.
Ada yang disebut sebagai elemen inverse. Jikalau A ditambah minus A sama dengan 0. Jadi, vektornya itu saling mengurangkan. Jadi, hasilnya menjadi 0. Ini disebut sebagai elemen inverse. Jadi, ada 4 sifat, komutatif, asosiatif, elemen netral, dan elemen inverse. Rangkuman. Arah vektor dilihat dari tanda negatif di depan nama vektor, sehingga V plus min V sama dengan 0. Jadi, arah vektor bisa dilihat dari angkanya, positif atau negatif. Elemen-elemen vektor merupakan panjang vektor untuk basis koordinat tertentu. Jadi, kalau kita mau melihat elemen-elemen vektor, maka kita bisa melihat panjang vektor untuk basis koordinat tertentu, ya, berdasarkan sumbunya X dan Y, ataupun 3 dimensi, X, Y, Z. Ya. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan vektor adalah sama. Ya. Jadi, kita harus melihat posisinya di atas ataupun di bawah. Lalu panjang vektornya adalah dengan cara menjumlahkan ataupun mengurangkan, lalu dikuadratkan, dan hasilnya nanti endingnya diakarkan. Pangkal vektor tidak selalu diawali dari pusat koordinat 0,0,0, tergantung dari soalnya. Itulah tadi persamaan diferensial. Persamaan aljabar. Sekarang kita masuk ke persamaan diferensial. Nah, untuk persamaan diferensial ini sebenarnya kita udah bahas banyak banget di kalkulus 1 dan kalkulus 2. Jadi, pada kali ini saya cuma nyampaikan nanti apa sih yang akan kita pelajari di next pertemuan. Pertama, kita akan belajar terkait dengan prinsip neraca massa total dan neraca massa komponen konsentrasi larutan dalam tangki pengolahan limbah. Nanti, setelah 8 pertemuan, kalian akan ketemu sama Bu Ika, dan Bu Ika akan menjelaskan 2 hal. Prinsip neraca energi pada suhu larutan dalam tangki pengolahan limbah. Yang kedua, prinsip neraca massa dan kesetimbangan dalam destilasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, saya sudah evaluasi. Dari jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika rekayasa ataupun mata kuliah yang lain, ternyata jumlah yang nonton channel YouTube yang saya siapkan untuk materi-materi tersebut tidak banyak. Oleh karena itu, untuk melihat dan melihat bahwa kalian ini sudah menyerap materinya, nanti saya akan kasih penugasan untuk materi yang kali ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.